Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meskipun aku tak melihat. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Amin, amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Iman-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Hidupkan pujian ini semakin menguat teguhkan iman di dalam Tuhan. Ku bertanya, apakah masih ada harapan, ya Tuhan, melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Amin. Dia selalu bekerja, meskipun aku tak melihat. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Saya percaya bahwa dalam keadaan tertekan sekalipun, Tuhan tahu yang terbaik, apa yang harus Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Mari kita menjaga hati kita. Biarlah roh kita tetap tertuju kepada Dia. Mari kita nyanyikan pujian ini dari roh kita, dari hati kita yang terdalam. Sebab hanya Dia kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kiralawaraya lama sangkara kawaraya lama. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ya lama, 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 lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba dan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan mengajak kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita membaca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi kita baca dengan iman kepada Tuhan. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan, hari ini saya beri tema rancangan Tuhan. Saudara, saya yakin saudara sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara tentang rancangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu selalu nyata buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, terlebih dahulu kita akan belajar bersama-sama tentang prinsip rancangan Tuhan, ya. Kalau Tuhan sudah memberikan rancangan, berarti rancangan Tuhan itu selalu ada standar, ada prinsip yang Tuhan berikan buat umat-umat Tuhan. Apa prinsip rancangan Tuhan itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat yang pertama, kita perhatikan yang pertama tentang prinsip rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, saudara, di dalam
Yesaya 58 ayat yang 55 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Apa maksudnya saudara? Dari kata ini Tuhan mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mutlak. Rancangan yang mutlak itu tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Apa arti mutlak? Saudara, mutlak memiliki arti mutlak itu memiliki pengertian tidak terbatas. Sesuatu yang tidak memiliki batasan. Ya, dan juga ada syarat tertentu. Ya, tidak ada batasan atau syarat tertentu. Ya, ini kekuatan dari rancangan Tuhan yang mutlak. Selain itu, rancangan Tuhan yang mutlak ini adalah rancangan yang menyeluruh. Rancangan yang sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Ya, bukan seperti mohon maaf kontraktor yang mengerjakannya mungkin hanya setengah bangunan, setelah itu selesai. Bukan seperti orang yang membangun mungkin karena dananya yang kurang sehingga dibangun nunggu mungkin masih 10 tahun baru bisa dijalankan kembali. Enggak saudara. Tetapi yang namanya rancangan Tuhan yang mutlak itu berarti rancangan Tuhan itu adalah sepenuhnya utuh. Tidak kurang sedikit pun. Ini rancangan Tuhan yang mutlak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Menunjukkan kepada rancangan Tuhan yang penuh, rancangan Tuhan yang genap, rancangan Tuhan yang perfect, rancangan Tuhan yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Ini rancangan Tuhan yang mutlak. Ya. Dan rancangan Tuhan yang mutlak itu adalah rancangan Tuhan tanpa syarat. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, tanpa syarat, tidak ada syarat. Ya. Tidak ada syarat. Oh kalau kamu buat ini nanti aku kasih rancangan ini. Enggak saudara. Karena firman Tuhan katakan sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah memberikan rancangan terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin saudara. Itu rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan yang mutlak adalah rancangan yang tidak dapat diragukan. Atau saudara tidak boleh meragukan rancangan Tuhan itu. Rancangan Tuhan tidak diragukan. Karena rancangan Tuhan pasti terjadi. Itu prinsip rancangan Tuhan. Kita perhatikan di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-11. Ya, tentang rancangan Tuhan ini. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Nah ini saudara. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Wow, luar biasa saudara. Ketika Tuhan memberikan rencananya, ketika Tuhan memberikan rancangannya dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Ternyata firman Tuhan sudah menetapkan bahwa rancangan Tuhannya itu tidak dibatasi oleh durasi. Ternyata firman Tuhan katakan itu selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Selama saya dan saudara berada di dunia ini, rancangan Tuhan itu akan terus berjalan. Bahkan kalau kita ikut dalam kehendak Tuhan, rancangan Tuhan itu kita akan dibawa sampai kepada kekekalan. Dan firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, rancangan selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Artinya apa saudara? Sampai kepada keturunan kita. Itu yang Tuhan janjikan dalam rancangannya. Makanya dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang perfect. Namun seringkali kenapa rancangan Tuhan itu seolah-olah tidak perfect, seolah-olah tidak terjadi, seolah-olah keluar dari apa yang Tuhan katakan. Semua kembali lagi kepada orang yang menerima rancangan Tuhan itu. Itu saudara. Ya. Yang kedua kita perhatikan dari prinsip rancangan Tuhan. Kita baca di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pahami ayat firman Tuhan ini di mana dikatakan aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, segala hal yang kita tidak pernah pikirkan. Engkau sanggup melakukannya dan tidak ada rencana Tuhan yang
gagal. Tidak ada, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sedikit pun rencana Tuhan itu tidak gagal. Itu kata firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara dalam firman Tuhan ini bahwa ternyata rancangan Tuhan itu tidak dapat digagalkan oleh siapapun juga. Rancangan Tuhan itu tidak dapat digagalkan oleh siapapun juga. Ketika ada si A, si B, si C yang berusaha merekayasakan di dalam hidup saudara atau saya yang tidak benar, berusaha menggagalkan rancangan Tuhan yang sempurna itu, maka orang yang berusaha menggagalkan itu akan berurusan dengan Tuhan. Asal jangan apa? Asal jangan kita sendiri yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan itu. Karena firman Tuhan dengan jelas tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada, namanya tidak ada. Ya tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya inilah rancangan Tuhan yang sempurna. Mungkin saudara berkata, tetapi kenapa ada yang terjadi seperti ini? Atau kenapa aku bisa seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan, percayalah bahwa semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Ada di dalam kontrol Tuhan. Kecuali saya dan saudara berkeras hati, ya, untuk keluar dan menolak rancangan Tuhan. Di Alkitab ada contohnya loh saudara. Orang yang berkeras hati dan menolak rancangan Tuhan yang sempurna. Siapa? Yudas. Iya kan? Tuhan mempercayakan hal yang luar biasa kepada Yudas. Dan Tuhan mau Yudas juga diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi? Yudas menolak rancangan Tuhan yang sempurna itu. Pada akhirnya ia apa? Mati. Bunuh diri. Siapa lagi yang menolak rancangan Tuhan yang sempurna? Dan mengikuti suara yang lain? Adam dan Hawa. Rancangan Tuhan bahwa mereka akan menguasai seluruh bumi. Ya kan? Mereka akan menjadi tuan, bukan menjadi budak. Dan mereka ada di dalam Taman Eden. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi Adam dan Hawa lebih mendengar suara lain. Rancangan palsu. Adam dan Hawa lebih memilih rancangan palsu. Rancangan yang dibuat untuk menghancurkan mereka. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Harus berhati-hati di dalam hidup ini. Kita mendengar suara siapa? Kalau kita dengar Tuhan, suara Tuhan, kita pastikan dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan akan selalu membawa kita kepada jalan yang benar. Tapi kalau rancangan yang palsu selalu terlihat manis. Ya kan? Ya. Namanya yang palsu selalu meniru yang asli. Dan biasanya yang palsu-palsu itu kadang-kadang jauh terlihat lebih keren daripada yang aslinya. Nah ini yang coba diputarbalikkan oleh iblis. Iblis mencoba memutarbalikkan fakta. Oh enggak. Tuhan menyembunyikan sedikit rancangannya kepada kalian. Kalau seandainya Tuhan memberikan rancangannya utuh kepada kalian, Tuhan pasti akan membiarkan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah. Bagi iblis seperti itu. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan mau melihat ketaatan dari Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memahami tentang rancangan Tuhan yang luar biasa itu. Maka saya katakan tadi. Rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Kecuali kita sendiri yang berusaha menggagalkannya. Itu pun Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan tetap mengasihi umat manusia. Iya kan? Tuhan tetap mengasihi Adam dan Hawa. Dengan segala konsekuensinya.
Sehingga sampai kepada titik di mana Tuhan datang ke dunia ini lewat Yesus yang mengambil rupa sebagai seorang manusia. Untuk apa? Untuk membuat rencananya yang indah itu terus berjalan di dalam diri umat manusia. Itu saudara. Ya, iblis berusaha merekayasa, iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan tetap berjalan sampai hari ini. Ya, itu yang kita harus pahami Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, prinsip dari rancangan Tuhan. Kita perhatikan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini firman Tuhan katakan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada saya. Ya, Tuhan mengetahui rancangan-rancangannya mengenai saya, mengenai saudara. Tuhan mengetahui, Tuhan tahu semuanya kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan tujuannya apa saudara? Firman Tuhan katakan tujuannya untuk memberikan kepada saya dan saudara hari depan yang penuh harapan. Dengan kata lain, yang ketiga, prinsip rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Rancangan yang sempurna. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa prinsip rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna? Karena rancangan Tuhan itu jalannya sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sudah tentukan jalannya di sini. Tinggal saya dan saudara mau ikuti jalan itu atau tidak. Tuhan sudah tentukan jalanmu yang harus engkau lewati ini. Kenapa kadangkala anak-anak Tuhan keluar dari rencana Tuhan? Karena tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak mau mendengar suara gembalanya. Tidak mengenal suara gembalanya. Firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini firman Tuhan katakan. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku. Ya ini saudara, semuanya seperti ini. Kalau rancangan Tuhan ya seperti ini saudara. Dia sudah menentukan jalan terbaik. Jadi jangan coba-coba keluar dari jalan Tuhan. Jangan coba-coba melenceng dari jalan Tuhan. Saudara mungkin berkata, oh iya aku tidak keluar dari jalan Tuhan. Aku tetap percaya kepada Yesus. Aku tetap melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak menghargai waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, sebenarnya kita sudah berusaha keluar dari jalan Tuhan. Saya tidak berbicara, sekali lagi tidak hanya berbicara spesifik masalah datang beribadah ke gereja, tidak saudara. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita benar-benar ada di jalannya Tuhan itu atau tidak? Ketika Tuhan membawa saya dan saudara, ayo anakku, datanglah untuk berlutut. Datanglah untuk menyembah aku. Apakah kita meresponi itu? Ataukah tidak? Atau mungkin di dalam apa saja yang saudara temukan dalam kehidupan saudara. Mungkin Tuhan membawa saudara untuk berada di jalan yang secara manusia sulit. Tetapi ketika kita menolak jalan itu, sebenarnya kita sudah keluar dari jalannya Tuhan. Atau mungkin ada masalah yang kita hadapi. Ketika kita mengalami situasi yang tidak benar di dalam hidup kita, situasi yang sulit di dalam hidup kita, situasi yang tidak baik di dalam hidup kita, bagaimana kita meresponi itu? Kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah
membawa kita, menuntun kita ke jalan terbaik, maka Tuhan akan menyelesaikan jalan itu. Amin, saudara? Iya. Perhatikan bangsa Israel. Ketika Tuhan tuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Apakah jalan yang Tuhan bawa enak? Enggak, saudara. Tuhan bawa lewati padang gurun. Berputar-putar. Waduh. Ketika mereka harus berhadapan. Ketika Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus berhadapan dengan laut berau. Ini jalan apa ini? Ya kan saudara? Secara manusia, ini jalan apa? Maksud Tuhan apa bawa kami lewat jalan ini? Apakah Tuhan mau membinasakan kami? Tuhan membunuh kami? Saudara, saya gak bisa bayangkan kekacauan yang terjadi dengan orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan di hadapan mereka hanya ada laut. Di belakang ada tentara, mereka udah gak tahu mau lari kemana. Saya gak bisa bayangkan saudara, pasti mereka histeris, pasti mereka kebingungan, pasti mereka berteriak. Mereka ketakutan karena takut mereka dibunuh. Bahkan mungkin ada yang protes. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau melihat bangsa ini seperti apa. Apakah bangsa ini masih tetap percaya kepada Dia atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Tuhan sedang membawa saudara ke satu jalan seolah-olah itu jalan buntu menurut manusia. Mungkin sudah tidak bisa lagi dibuka. Tetapi kalau bagi manusia itu buntu, tetapi bagi Tuhan tidak buntu, saudara. Bagi manusia bisa itu adalah jalan buntu, tetapi tidak bagi Tuhan. Bagi umat-umat Israel, laut yang ada di depan mereka adalah jalan buntu. Dan mereka bisa habis mati. Tetapi ternyata di balik semua itu, Tuhan mau tunjukkan kuasanya yang lebih besar terhadap orang-orang Israel. Ini, aku membawa engkau, aku bertanggung jawab. Karena Tuhan yang bawa. Kalau Tuhan yang bawa, Tuhan akan selesaikan. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara saya, bukan dengan cara saudara. Kalau Tuhan yang bawa saudara untuk melewati tantangan, melewati masalah yang secara manusia saudara sulit untuk menjalaninya, percayakanlah kepada Tuhan yang sudah membuat jalan itu. Karena Tuhan akan membantu saya dan saudara untuk melewati jalan itu. Amin, saudara? Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini Tuhan mau katakan kepada kita bahwa rancanganku selalu mendatangkan damai sejahtera. Itu yang Tuhan katakan. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan selalu ada harapan di dalam rancanganku. Ini yang Tuhan mau sampaikan, saudara. Supaya apa? Supaya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak kecewa mengikut Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan mengerti bahwa, oh iya ketika aku ikut Yesus, ketika aku menerima Yesus, ternyata ikut Yesus selalu ada harapan. Benar Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Benar Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita bebas dari masalah. Tapi firman Tuhan selalu memberikan harapan kepada saya dan saudara dan damai sejahtera. Itu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara hari ini. Amin, saudara? Ya, itulah Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam Amsal 19. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya, saudara, bisa merencanakan banyak hal. Saya dan saudara bisa merancangkan banyak hal. Tapi rencana saya, rencana saudara bukanlah rancangan yang sempurna. Dan kembali lagi keputusan itu ada di dalam Tuhan.
Belajarlah untuk peka dengan rencana Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, Roma 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini loh saudara, rancangan Tuhan yang sempurna itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti Allah turut bekerja dalam suka dan duka. Bukan hanya senangnya saja. Bahkan kalau saudara perhatikan, justru di dalam kelemahan Rasul Paulus katakan bahwa justru di dalam kelemahanku lah kuasanya semakin nyata. Kasih Tuhan semakin melimpah. Karena di dalam segala sesuatu, Tuhan katakan Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Tidak ada lain dan tidak bukan, tujuannya hanya satu, untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Jadi jangan pernah komplain dengan Tuhan, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, jangan salahkan Tuhan. Ya, jangan komplain terus dengan Tuhan. Belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun engkau harus melewati hal yang berat di dalam hidupmu, tapi firman Tuhan katakan, Aku mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, yang mengasihi Dia loh. Tuhan buat rancangan itu untuk semua umat manusia yang percaya kepada Dia. Tetapi pada akhirnya terjadi seleksi saudara. Yaitu mereka yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Ya. Jelas sekali. Yang keempat, kita lihat prinsip rancangan firman Tuhan, rancangan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah Dia di dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Prinsip yang keempat yang Tuhan katakan kepada saya dan saudara bahwa rancanganku atau rancangan Tuhan itu tepat sasaran. Karena tepat sasaran, firman Tuhan mau saya dan saudara untuk mengakui Dia dalam segala hal. Dalam segala kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa rancangannya itu tepat sasaran, maka Tuhan mau kita percaya penuh kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Bukan percaya 20%, 80% tidak percaya. Percaya 80%, 20% tidak percaya. Enggak saudara, enggak seperti itu yang Tuhan mau. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa rancangan Tuhan itu selalu tepat sasaran. Tidak pernah meleset. Saudara yang pernah nonton lomba panahan, ya kan? Pasti ada yang meleset. Kalau fokusnya di tengah, ya para pemanah-pemanah itu akan mengarahkannya ke lubang, ke titik yang di tengah. Atau kalau ada yang mungkin yang mau memanah burung dan lain sebagainya. Seringkali meleset. Manusia seringkali meleset rancangannya. Seringkali rancangan manusia tidak sesuai ekspektasinya. Seringkali rancangan saya, rancangan saudara tidak sesuai ekspektasi kita. Tetapi rancangan Tuhan tidak pernah meleset. Rancangan Tuhan tepat sasaran. Apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup saya, apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup saudara, itu selalu tepat sasaran. Tidak pernah salah. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Mungkin engkau sudah mengalami banyak hal di dalam hidupmu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mau membawa saya dan saudara kepada level yang lebih baik
dari hari ini. Ya, puji Tuhan. Bagaimana rancangan Tuhan itu bisa bekerja? Cara kerjanya seperti apa? Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini Rasul Paulus, ya, dan kawan-kawan ingin memberitakan firman, tetapi dicegah. Jadi cara kerja rancangan Tuhan itu, saudara, satu, ya, rancangan Tuhan itu memperbaharui rancangan yang keliru dalam diri manusia atau rancangan yang kurang tepat. Ini cara kerja rancangan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus benar. Mereka ingin memberitakan Injil. Tetapi Roh Kudus enggak mau bawa mereka ke situ. Roh Kudus bawa ke tempat yang lain. Jadi Roh Kudus itu mampu memperbaharui rancangan yang kurang tepat. Ya, saya yakin kan kalau para arsitek-arsitek itu kalau dia buat rancangan ada yang kurang tepat, dia berusaha memperbaikinya kan? Atau saudara dalam sistem, dalam pekerjaan saudara, mungkin saudara lihat ada yang kurang baik, yang kurang bagus. Oh ini kayaknya cara ini kurang tepat nih, rencana ini kurang tepat. Saudara mungkin sudah ada rencana B, rencana C, rencana D. Iya kan? Nah Tuhan tidak mau kita keliru. Itu. Sebelum kita keliru, Tuhan sudah meluruskannya. Itu cara kerja rancangan Tuhan. Ya. Cara kerja rancangan Tuhan yang kedua, kita lihat dalam Rut 1 ayat 6 sampai 22. Saudara nggak perlu baca ya dalam Rut 1 ayat 6 sampai ayat 22 ini. Tetapi di sini ceritanya Naomi yang meninggalkan rumah roti. Saudara bisa baca itu di rumah. Terjadi kelaparan, mereka meninggalkan satu keluarga. Iya kan? Sampai pada akhirnya suaminya meninggal, kedua anaknya yang laki meninggal. Naomi sudah salah. Ya. Naomi sudah salah nih. Mengambil keputusan bersama dengan suaminya. Mereka berencana, mereka sudah menyusun rencana, kita tinggalkan aja rumah roti ini. Kita pergi ke tempat yang lain, kita pergi ke Moab. Di sana kita bisa hidup, membangun keluarga lebih baik. Apa yang terjadi? Duka yang lahir, bukan sukacita. Tetapi karena Tuhan sayang kepada Naomi, akhirnya apa saudara? Tuhan meluruskan atau memperbaiki rancangan yang sudah rusak secara manusia. Saya mau katakan bahwa rancangan Naomi bersama dengan keluarganya itu udah rusak. Iya kan? Saya mau katakan rancangannya udah rusak. Kenapa saudara? Karena mereka berpikir bahwa nanti di Moab mereka bisa hidup enak. Di Moab mereka bisa hidup damai sejahtera. Di Moab mereka bisa mendapatkan banyak hal. Ternyata enggak saudara. Ternyata Tuhan mau ya mereka tetap berada di rumah roti. Tuhan enggak mau mereka meninggalkan Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali mungkin ada tawaran-tawaran yang menyilaukan mata secara manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bawa saya kepada satu pengertian. Jangan pernah korbankan Tuhan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Naomi dan keluarga berpikir bahwa Moab lah yang memberikan hidup. Ternyata yang menjamin kehidupan itu bukan Moab, tetapi Allah sendiri yang memelihara. Tetapi di sini luar biasanya. Walaupun sudah rusak rancangan manusia itu, walaupun sudah rusak rancangan Naomi dan keluarganya, Tuhan sanggup memulihkan rancangan yang sudah rusak itu. Itulah cara kerja Tuhan. Amin saudara. Itu cara kerja Tuhan. Yang ketiga cara kerja Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ini orang tua yang pilih kasih kepada anaknya. Yang ibu sayang kepada
Yakub, yang Ishak sayang kepada Esau. Masing-masing sayang dengan kepentingannya, saudara. Ya, si Ishak sayang kepada Esau karena apa? Karena suka makan daging. Dan Esau ini suka berburu. Si Ribka sayang kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub pintar masak. Suka membantu mamanya. Nah ini saudara. Ya, jadi mereka mau bawa keluarganya gimana ini? Rencananya udah morat-marit nih saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini, ternyata Tuhan kalau dalam rencana mereka seperti ini, Tuhan menstabilkan yang tidak seimbang. Ini kan rencana yang tidak seimbang dari orang tua. Ya, Tuhan sayang kepada si A sayang kepada ini, si B sayang kepada ini. Ya, saudara. Prinsip rancangan Tuhan ya menstabilkan yang tidak seimbang. Seringkali kan ada orang tua, saya percaya saudara tidak ada di sini ya. Saudara tidak ada. Tetapi saya banyak mendapatkan orang tua yang tidak adil kepada anak-anaknya. Kepada anaknya yang A dia rancangkan, wow luar biasa. Saudara sampai pernah ada satu cerita hamba Tuhan. Dia punya anak itu ada 4, saya lupa 4 orang apa 5 orang ya. 4 orang kalau nggak salah ya. Dia berkata begini, dia bertanya kepada seorang umat Tuhan, dia bertanya, anak-anaknya bagaimana kabarnya? Puji Tuhan anak-anak saya sudah luar biasa. Anak yang pertama sudah jadi dokter, wow luar biasa, tepuk tangan ini ya. Anak yang kedua sudah jadi CEO dalam perusahaan. Anak yang ketiga sudah punya usaha sendiri. Tapi anak yang keempat ini belum. Loh kenapa? Iya, anak yang keempat ini saya mau serahkan ke Tuhan. Maksudnya saya mau suruh dia sekolah Alkitab saja. Loh kenapa suruh sekolah Alkitab saja? Ya dari semua saudaranya dia yang paling lemah. Bapak Ibu Saudara dipikir jadi hamba Tuhan itu pelarian saudara. Aduh hampir jatuh. Dipikir hamba Tuhan ini karena dia lihat semua anak-anaknya berhasil, yang hamba Tuhan ini yang dijadikan sebagai cadangan. Padahal saudara perhatikan, di dalam Alkitab ada enggak murid-murid Yesus yang dipanggil sebagai pengangguran? Ada enggak saudara? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara cari enggak ada. Elisa diajak, Elia juga lagi bekerja, iya kan? Semua lagi bekerja, enggak ada yang pengangguran. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kami hamba-hamba Tuhan itu, kalau ada perkataan yang pedas, yang pelarian ini karena sudah enggak ada pekerjaan, keliru saudara, ya. Keliru banget itu. Bukan buat apa saudara ya? Duh, saya dengar hal itu saya tertawa saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu beda. Kalau rancangan Tuhan pasti stabil, ya. Iya kan? Stabil, tidak dipengaruhi oleh dolar. Istilahnya kayak gitu. Tidak dipengaruhi fluktuasi oleh keadaan dunia ini. Mau dunia jeblok, mau hancur sekalipun, rancangan Tuhan tetap jalan. Amin. Itulah rancangan Tuhan. Stabil. Tidak naik turun. Seperti perekonomian dunia ini. Kalau Tuhan sudah bawa, ya mungkin hidup kita kayak roller coaster naik turun, tapi bukan berarti rancangan Tuhannya yang roller coaster, saudara. Enggak. Karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Amin, saudara. Jadi untuk itu mari kita percayakan hidup kita pada rancangan Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan untuk membawa saya dan saudara pada rancangan terbaik. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun masalahku masih ada, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, hari ini hamba berdoa secara khusus buat umat-umat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan, Tuhan sudah selesaikan dengan cara Tuhan. Mungkin ada masalah dalam keluarga, Tuhan juga menyelesaikan. Yang lama tidak hadir, Tuhan tarik roh anak-anak-Mu datang kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini, yang sudah mempersembahkan korban-korban di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara seiman kami yang ada di Nigeria, Tuhan juga Engkau memberikan perlindungan, pertolongan kepada mereka. Iman mereka tetap kuat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, pulang dengan membawa kekuatan berkat kuasa Allah yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.